Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kanal Nurul Indarti. Kali ini adalah sesi perdana untuk materi terkait dengan kewirausahaan dan usaha kecil menengah di Indonesia. Sebenarnya materi ini saya dedikasikan khusus untuk teman-teman teman-teman mahasiswa di program MBA Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Karena sejak 2011 program MBA FEB UGM memiliki konsentrasi tentang kewirausahaan dan menjadi salah satu cakupan mata kuliahnya adalah tentang business creativity and innovations. Tetapi bagi teman-teman yang lain yang juga ingin menyimak dengan senang hati ya, yuk kita ngobrolin tentang usaha kecil menengah di Indonesia. Teman-teman, data dari Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Koperasi juga yang dilansir oleh Bappenas dan Badan Pusat Statistik Indonesia menegaskan dan menguatkan peran usaha mikro kecil menengah di Indonesia yang porsinya dari aspek populasi itu berjumlah sekitar 55 juta lebih. Kalau Bappenas, kalau BPS itu mengkategorisasikan usaha kecil menengah di Indonesia itu dari aspek jumlah tenaga kerja, sehingga kalau kita mendiskusikan peran UMKM di Indonesia ini sangat signifikan ya, terkait dengan apa? Penciptaan lapangan kerja. Sehingga ini menjadi aspek penting juga yang perlu kita diskusikan bagi teman-teman generasi muda. Anda ini adalah generasi yang harapannya punya integritas dan kepedulian sosial, sehingga harapannya Anda akan memberikan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi Indonesia. Gitu ya. Jadi kontribusi UMKM ini pertama, penciptaan lapangan kerja itu disinyalir sekitar 89% bahkan sampai 90% itu mampu menyerap tenaga kerja. Kemudian berkontribusi pada PDB, produk domestik bruto sekitar 60%, total investasi yang ada di Indonesia itu sekitar 50 sekian persen, dan juga tidak kalah memberikan kontribusi pada ekspor meskipun jumlahnya tidak lebih dari 15%. Kontribusi usaha mikro kecil menengah ini juga sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak studi secara empiris menunjukkan bahwa negara-negara contoh Malaysia, Thailand, Filipina dan lain sebagainya yang juga memiliki porsi usaha mikro kecil menengah di negaranya memberikan data atau informasi bahwa juga kontribusinya cukup signifikan. Nah, teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan. Kita akan fokus di karakteristik dan isu strategis yang dihadapi oleh usaha mikro kecil menengah di Indonesia terlepas dari sekian kontribusi yang dimilikinya bagi perekonomian Indonesia. Karakteristik dan isu ini yang kemudian bisa kita garis bawahi membingkai situasi yang ada dan ini menjadi masalah utama UMKM di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Yang mungkin nanti perlu kita refleksikan bersama ya. Nah, karakteristik dan isu. Teman-teman, saya mengambil data yang ada di BPS, Survei Ekonomi 2016 lanjutan di 2019. Ini data dilakukan sebelum pandemi merebak di 2020 ya. Jadi porsi usaha di Indonesia itu didominasi oleh mikro, kecil, menengah yang didefinisikan sebagai pelaku aktif, mandiri, dan bisa berproduksi sendiri. Ya, itu ada 98%. Hanya saja ini juga perlu kita telisik, 98% ini dominasinya kalau saya mengamati itu tentu bukan di skala menengah, karena kalau skala menengah ini jumlah tenaga kerjanya lebih dari kalau skala kecil, mikro itu adalah individu itu sendiri, kemudian kecil itu 1 sampai 5, kemudian menengah itu adalah 6 sampai 29, 6 sampai 29. Kemudian di atas itu sampai 100, 99 itu adalah perusahaan menengah. Ya, perusahaan kecil, mikro, kecil, dan menengah. Nah, sehingga 98% ini kalau kita amati meskipun tidak ada data secara signifikan karena data yang ada itu dicampur gitu ya, itu 98 mayoritasnya adalah perusahaan mikro. Artinya apa? Mereka adalah self-employed, diri sendiri. Kemudian 37, sekian persen
tenaga kerja UMKM bergerak di bidang perdagangan, reparasi, perawatan mobil, dan sepeda motor. Ini yang menarik adalah menjadi catatan 93,45% tidak memiliki badan usaha. Terlebih misalnya ini data sebelum ada pandemi. Setelah pandemi ini kan banyak sekali muncul usaha-usaha mikro gitu ya yang daring dengan sistem online shop dan sebagainya. Ini mungkin tidak memiliki badan hukum tapi dia sudah memulai bisnis. Kemudian 93,78% UKM tidak menggunakan komputer dalam usaha. Ini data sebelum pandemi. Kemudian karena dia tidak pakai komputer ya bisa saja berkorelasi dia tidak menggunakan internet. 90% tidak menggunakan internet dalam proses bisnisnya. Ya. Kemudian 93% UMKM tidak menjalin kemitraan. Dan kemudian 88% UMKM tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Ini cukup menarik ya. Bisa saja dari beberapa kajian yang saya lakukan ini ada dua aspek. Yang pertama mungkin karena UMKM ini tidak memiliki badan usaha sehingga dalam situasi atau dalam perjalanan bisnisnya mereka tidak terlalu terbiasa melakukan pencatatan kegiatan bisnisnya, gitu ya, terutama pencatatan keuangan, sehingga ketika dalam proses pengajuan kredit sebagian besar UMKM, terutama yang mikro dan kecil ini tidak bankable, jadi tidak layak untuk didanai dari aspek kredit. Bisa saja yang kedua, menurut pengamatan saya mungkin diyakini sebagai sesuatu yang kaitannya dengan keyakinan. Ya, apalagi di Indonesia mayoritas penduduk memiliki keyakinan terhadap agama tertentu dengan keyakinan bahwa atau prinsip bahwa sebaiknya ketika menjalankan aktivitas tidak lebih besar pasak daripada tiang, karena kredit ini cenderung kemudian ada yang mengatakan paham tertentu mengatakan ini lebih besar pasak daripada tiang, gitu ya. Sehingga mereka tidak nyaman untuk melakukan proses pengajuan kredit. Ditambah kemudian ketika bicara kredit ini ada aspek riba di dalamnya. Untuk beberapa atau satu ajaran agama tertentu, konsep riba ini mungkin membuat pelaku usaha yang ada di Indonesia, terutama dalam skala mikro kecil, tidak terlalu nyaman untuk berinteraksi dengan kredit. Ini yang menjadi alasan, setidaknya 3 alasan mengapa kemudian tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Nah, teman-teman dengan karakteristik ini, mereka tidak menjalin kemitraan, tidak menggunakan internet, tidak menggunakan komputer, tidak memiliki badan usaha, ini yang kemudian menciptakan isu strategis tersendiri. Yang pertama adalah, ya tentu dengan karakteristik yang ada, teman-teman bisa bayangkan keterlibatan UMKM di Indonesia dalam rantai global ini masih rendah. Jadi cenderung mungkin posisi kita tidak sangat strategis di mata rantai value chain globalnya ya. Kemudian kapasitas dan daya saing UMKM ini masih rendah. Teman-teman meskipun tidak ada data yang rinci ya yang saya dapatkan, ini bisa saja karena mayoritas yang berada di usaha mikro mungkin memiliki kemampuan atau latar belakang pendidikan yang dengan karakteristik tertentu begitu ya, sehingga kemudian menyebabkan kapasitas dan daya saing UMKM ini rendah. Bisa saja kemudian yang berikutnya adalah skema pembiayaan masih kurang tepat sasaran. Ini menjadi kritik tersendiri. Kita menggarisbawahi dan mengapresiasi dalam beberapa pemerintahan sebelumnya hingga sekarang sebenarnya berbagai program kebijakan terkait dengan skema pembiayaan atau skema-skema pemberdayaan, pembinaan kepada UMKM ini cukup banyak. Ini saja mungkin ini menjadi isu yang nanti mungkin kita bisa diskusikan apakah ini sektoral atau berbasis skala usaha tertentu yang menjadi tidak tepat sasaran gitu. Kemudian pemanfaatan teknologi masih rendah. Ya, tadi karakteristiknya mereka tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan internet. Dalam cakupan yang lain, teknologi yang dipakai UMKM ini sebenarnya bukan teknologi yang tinggi. Bahkan teknologi sangat sederhana. Nah, kemudian yang berikutnya, akses informasi perizinan ini masih terbatas. Meskipun di periode sekarang ini kita bisa mencatat berbagai akselerasi proses perizinan ya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Usaha Kecil Menengah, UKM, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk memfasilitasi ini. Tetapi bisa saja karena kapasitas usaha kecil menengah itu sendiri, kemampuan
kognitif yang dimiliki oleh pelaku usahanya ini menyebabkan kemudian akses informasi perizinan ini masih menjadi masalah gitu ya. Kemudian akses informasi terkait dengan peluang dan pengembangan usaha juga masih terbatas. Dan selanjutnya adalah ketersediaan dan akses untuk sistem penunjang usaha ini juga masih terbatas. Ini beberapa catatan yang dilansir oleh Bappenas di awal Januari 2020 ya. Kemudian teman-teman inilah yang menjadi situasi karena punya karakteristik kalau dari aspek jumlah ini kan banyak, tapi ternyata jumlah yang besar itu karena punya karakteristik tertentu dengan situasi yang ada ini menciptakan aspek-aspek atau isu strategis tertentu yang dihadapi oleh UMKM. Nah, sehingga kalau saya ingin berbagi dalam forum ini adalah masalah utama UMKM Indonesia apa? Tadi di title saya menyebutnya ada 2 ya. Saya ingin saya diskusikan, tapi karena keterbatasan waktu saya akan fokus di kapabilitas sumber daya manusia. Jadi kalau saya menganalisis berdasarkan sedikit interaksi saya dengan usaha kecil menengah, beberapa kajian saya tentang kewirausahaan dan usaha kecil menengah di Indonesia dan beberapa negara, untuk di Indonesia aspek sumber daya manusia ini menjadi problem utama yang dihadapi, yang itu bisa dikategorisasikan menjadi 2. Yang pertama adalah terkait dengan internal, dan yang kedua terkait dengan eksternal. Internal ini kita bicaranya adalah kemampuan strategik. Apa itu? Pola pikir, orientasi, pengembangan usaha. Kemudian kemampuan manajerial. Terkait dengan apa nih? Kemampuan untuk pemasaran, teknologi, dan pemahaman potensi lokal. Seperti saya sampaikan bahwa tidak ada data terkait dengan misalnya background pendidikan bagi sebagian besar usaha mikro di Indonesia. Tetapi saya pernah mendapat informasi bahwa sebagian besar ini adalah pendidikan SMA, sekolah menengah atas atau S1 mungkin D3 gitu ya. Tetapi mayoritas adalah sekolah menengah atas. Dengan demikian ini bisa saja menjadi batasan tersendiri bagi kemampuan strategik dan kemampuan manajerial. Ini menjadi catatan pengembangan. Mungkin ke depan kalau nanti banyak lulusan MBA dari UGM atau dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tidak hanya dari MBA tapi juga dari program sarjana misalnya, ini kemudian mendedikasikan waktunya untuk berkarir di usaha mikro kecil menengah, tidak menutup kemungkinan terjadi akselerasi luar biasa dari aspek kemampuan strategik dan kemampuan manajerial. Kita tunggu ya. Nah, eksternal ini kalau saya mencatat ya ada pola pikir dan kompetensi pemangku kepentingan yang mungkin tidak sama ya. Ditambah juga sinergi program pemberdayaan. Jadi kita mencatat bahwa ada banyak kementerian lembaga dan berbagai BUMN, BUMD di Indonesia itu yang punya kepedulian, punya program-program terkait dengan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Hanya saja mungkin karena program ini berbasis pada institusi tertentu dan institusi ini menetapkan prioritas, target, capaian, ini yang kemudian menjadi dilematis. Dalam banyak catatan, tampaknya tidak terlalu sinergis antara program-program pemberdayaan yang ada. Nah, yang terakhir yang menjadi catatan juga bagi kami dari institusi perguruan tinggi, ini pendidikan yang mendukung kewirausahaan. Tidak sedikit beberapa mahasiswa bimbingan saya di PKM, program kewirausahaan mahasiswa, mereka punya ide baik terkait dengan bisnis atau beberapa bimbingan saya tesis terkait dengan pengembangan bisnis, penciptaan ide bisnis baru gitu ya. Tapi begitu lulus mereka berubah orientasi mungkin karena ada tekanan sosial tertentu terkait dengan persepsi bahwa pekerjaan yang baik itu tidak menjadi wirausaha, atau bisa saja memang aspek pendidikan sendiri yang ada di Indonesia ini sebagian besar mungkin menjadi catatan ya, bisa saja tidak terlalu mendukung kewirausahaan. Saya pernah melakukan kajian terkait dengan bagaimana pendidikan atau bidang kajian mahasiswa itu membentuk niat
intensi untuk menjadi pengusaha. Dalam kajian saya menunjukkan bahwa mahasiswa yang terpapar, terekspos berbagai informasi terkait dengan bisnis, terkait dengan perjalanan usaha, terkait dengan aspek analisis kelayakan ekonomi dan sebagainya, justru tidak memiliki intensi lebih baik dibandingkan teman-temannya yang tidak memiliki background ekonomi dan bisnis. Ini menjadi menarik. Dan ini menjadi PR tersendiri bagi kami nih, catatan bagi akademisi ya yang bergerak di perguruan tinggi. Nah, teman-teman, masalah internal sumber daya manusia kalau mau kita bedah secara lebih spesifik, ini pola pikir owner manager. Kita patut bersyukur sebenarnya karena masyarakat Indonesia ini mayoritas beragama. Agama memberikan kekuatan dan memberikan kemudahan kita bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Gitu ya. Apapun agamanya itu mengajarkan bagaimana kita bersyukur. Nah, kemampuan kita untuk melakukan pemaknaan terhadap proses yang terjadi, rasa bersyukur yang tinggi gitu ya. Ini ternyata kemudian di satu sisi menciptakan satu perasaan yang kemudian merasa cukup gitu. Nah, dalam literatur kewirausahaan internasional ini yang kemudian tidak terlalu terekspos, bisa saja karena mungkin background religiositas atau spiritualitas di negara-negara tentu berbeda dengan yang di Indonesia gitu. Jadi tidak sedikit pengusaha UMKM ini yang kemudian merasa cukup dengan perjalanan usahanya. Maka ketika kita merasa cukup, kita tidak berpindah pada satu zona. Apalagi kemudian ada persepsi yang dimiliki adalah bahwa ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi, berkembang menjadi lebih besar, yang dipersepsikan adalah bahwa kalau akan besar itu lebih rumit. Nah, ini. Jadi kecenderungannya adalah untuk menghindari kerumitan dan risiko. Ini menjadi catatan tersendiri, ya. Dan ternyata memang tidak semua usaha mikro itu ingin jadi kecil. Tidak semua perusahaan kecil itu ingin jadi besar. Ini juga menjadi catatan. Nah, maka fokus pemberdayaan mestinya pada mereka yang punya orientasi untuk menjadi lebih besar atau berkembang. Kemudian, teman-teman, usaha mikro kecil dan juga menengah di Indonesia ini sebenarnya mayoritas adalah perusahaan keluarga. Ya, perusahaan keluarga itu adalah didirikan oleh bisa saja suami dan istri atau istrinya atau anak dan ibunya gitu ya, atau ayah dan anak laki-lakinya misalnya. Nah, sehingga yang menjadi isu apa? Kalau kita bicara perusahaan keluarga, kadang profesionalisme menjadi salah satu concern ya. Misal sumber daya, pencatatan keuangan itu tidak dalam banyak situasi tidak terlalu dibedakan, dipisahkan, dan ini kemudian menjadi konflik. Ya, bahkan konfliknya ini juga bisa saja ketika perusahaan itu berkembang, konflik antar generasi. Kalau itu perusahaan bukan perusahaan keluarga, mungkin lebih mudah diselesaikan secara adat. Tapi kalau ini perusahaan keluarga menjadi problematik. Di sisi lain, kalau ini bicara perusahaan keluarga, maka isu yang cukup kental itu adalah proteksi tenaga kerja. Mungkin dalam banyak situasi, sebagian usaha mikro kecil ini tidak terlalu mempertimbangkan proteksi tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial ini ya tadi karena kapasitas kognitif yang dimiliki sebagian besar usaha mikro, owner usaha mikro, punya kemampuan manajerial terkait dengan pemasaran, penggunaan teknologi, pemanfaatan potensi lokal. Gitu. Nah, masalah eksternal seperti apa? Ya, ini pemangku kepentingan. Ini kebijakan yang kurang bersahabat. Ini saya beri tanda tanya. Nah, bisa saja teman-teman mungkin kebijakannya sudah ada, tapi kadang dipersepsikan tidak terlalu memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis itu sendiri. Tapi di sisi lain juga, karena saya juga terlibat sebagai tenaga ahli di UKM DIY beberapa waktu yang lalu, ini ada situasi di mana keterbatasan tenaga pendamping. Gitu ya. Jadi tenaga pendamping usaha itu di daerah itu kadang dari segi kuantitas tidak banyak, ya mungkin juga dari segi kualitas
mereka punya pengetahuan, kemampuan yang sangat segmented atau sangat spesifik. Padahal terkadang pelaku bisnis ini mengharapkan tenaga pendamping ini seperti Pak Mantri atau Bu Bidan ya, atau Pak Dokter, Bu Dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Ini menjadi satu isu tersendiri. Kemudian catatan berikutnya untuk masalah eksternal itu adalah sinergi program pemberdayaan. Ini tumpang tindih, tadi saya sampaikan kita mencatat ada 17 kementerian lembaga dan banyak perusahaan besar di Indonesia, BUMN itu yang punya kepedulian, punya berbagai program pemberdayaan dan pembinaan untuk usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia. Tapi mungkin ketika kita menelisik cukup dalam, ya ada tumpang tindih. Saya tidak tahu juga nih siapa yang menumpangi dan menindih ini. Mungkin bisa saja karena sektoral. Kemudian fokus pendampingan ke bisnis rintisan. Jadi sebagian besar program itu mendasarkan pada startup. Ya. Berbagai program pendampingan itu ditujukan pada penciptaan usaha baru, inkubasi, gitu ya. Padahal bisa saja tantangan berat atau tantangan lebih besar itu justru bukan pada saat memulai saja, gitu ya. Tapi bagaimana dia melakukan pengembangan. Ini juga perlu menjadi catatan tersendiri. Kemudian beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM ini, kalau saya tengarai itu pendekatannya masih ke pendekatan satu untuk semua, one size fit all. Jadi seperti minum obat generik ya, apapun sakitnya ya kasih obat generik ini. Gitu. Padahal bisa saja UMKM ini segmented, sektoral gitu ya, sehingga identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan mungkin berbeda-beda antara satu UKM dengan UKM yang lain. Kemudian ini pendidikan kewirausahaan, orientasinya adalah pencari kerja atau pencipta kerja. Harapannya teman-teman mahasiswa generasi muda yang menyimak obrolan atau sesi ini ya tergerak untuk bisa tidak sekedar mencari kerja, tapi juga memberikan pekerjaan bagi orang lain. Apalagi ketika kita bicara terkait dengan karakteristik UMKM di mana mereka tidak berbadan hukum, tidak memiliki mitra, kemudian punya keterbatasan dari aspek pemasaran, punya keterbatasan dari aspek manajerial, strategik, kemudian punya isu terkait dengan penggunaan internet, teknologi yang masih rendah. Ini kalau tidak diajak bareng-bareng, jadi keberadaan Anda, ini terutama di kelas konsentrasi kewirausahaan, kalau teman-teman menginisiasi ide bisnis, ya harapannya bagaimana ide bisnis itu bisa merangkul UMKM atau UM ya, usaha mikro ini. Karena mereka punya keterbatasan, punya karakteristik yang tadi saya sebutkan. Di situ peran teman-teman nih. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang barusan saya sampaikan. Jadi dengan memahami karakteristik usaha mikro kecil menengah, kita bisa berperan kalau teman-teman ingin menciptakan pekerjaan baru, usaha baru, gandeng mereka, gitu ya. Nah dari aspek yang lain, ya mungkin ini sedikit masukan untuk beberapa pengambil kebijakan, misalnya terkait dengan apa namanya program yang ada di berbagai kementerian lembaga di Indonesia, ya ini penyiapan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan UMKM, kemudian perbaikan desain pelatihan, jadi tidak sedikit pelatihan sudah dirancang dengan sangat baik dengan anggaran yang tidak sedikit juga. Hanya saja mungkin perlu ada identifikasi. Kalau saya membaginya jadi dua ya, jadi problem based program dan orientation based program. Jadi bisa saja ada UMKM yang masalah itu berbeda-beda. Masalahnya itu karena pasar, masalahnya karena dia tidak bisa memahami potensi lokal, masalahnya ini karena raw material ya, keberlanjutan ketersediaan raw material gitu, kualitas produk ini beda-beda. Jadi problem based program. Jadi program pelatihan pendampingan yang ada agar tepat sasaran ya didasarkan pada kebutuhan problemnya. Jadi UMKM ini butuh apa? Karena bisa saja UMKM sektor makanan itu tidak sama masalah yang dihadapi dengan UMKM sektor kerajinan gitu ya. Atau pendekatan yang kedua bisa orientation based program. Tadi saya sampaikan bahwa dengan karakteristik UMKM yang ada di Indonesia,
pola pikir, kemudian kompetensi kapasitas yang dimiliki. Bisa saja tidak semua UMKM itu ingin naik kelas. Atau tidak semua UMKM itu juga ingin melakukan ekspor gitu. Saya pernah ngobrol dengan beberapa pelaku usaha di Yogyakarta, justru mereka mengatakan bahwa pasar terbesar itu di Indonesia dengan 220 juta masyarakat yang punya daya beli tertentu. Jadi kenapa kami harus ekspor keluar yang mungkin lebih rumit dan belum tentu berhasil, nah, ini menarik juga. Jadi jangan-jangan tidak semua UMKM itu ingin naik kelas ya. Dia cukup bertahan dengan kondisi kecil. Tapi kalau dia kecil, bagaimana kita gandengan dengan yang besar? Teman-teman bisa berkontribusi di sini. Atau tidak semua usaha mikro kecil menengah itu juga kecil ke menengah, menengah itu ingin go internasional atau ekspor. Nah, tampaknya pendampingan, desain pelatihan pendampingan bisa menyasar orientasi yang dimiliki oleh UMKM. Kemudian pelibatan berbagai aktor. Pemangku kepentingan yang ada di Indonesia cukup banyak memiliki kepedulian. Nah, mari kita duduk bareng, kita sinergikan, kita koordinasikan. Sehingga UMKM ini kalau memang dia mau naik kelas, ayo kita angkat bersama-sama. Kalau dia ingin fokus pada skala tertentu, ya mari kita gandeng sehingga semua bisa berperan dan memberikan kontribusi. Nah, Anda sebagai mahasiswa generasi penerus, silakan Anda bisa menyikapi dan merespon ini dengan aksi nyata yang seperti apa. Demikian materi yang ingin saya sampaikan untuk bahan perenungan kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.